Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para jajaran direksi dan karyawan dana pensiun PLN yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur panjang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridho, rahmat dan keberkahannya kepada Anda semua. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Al-Khatib Al-Fakir mengucapkan terima kasih karena bisa berkesempatan untuk sharing ya. Sharing itu artinya tukar pengalaman. Karena saya lebih muda dari Bapak sekalian, jadi kayaknya kurang afdol kalau ngasih tahu usia. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal baik kita semua dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan sholihan. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat teriring salam. Tidak lupa mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya ke inti, perkenankan semuanya pertanyaan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira baca sholawat penting nggak Bapak Ibu? Penting nggak Bapak Ibu? Penting ya? Setuju penting? Oke. Saking pentingnya baca sholawat, ada amaliyah, ada ibadah. Kalau tidak disertai dengan membaca sholawat, ibadah tersebut, amaliyah tersebut tidak jadi. Artinya tidak dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan, sholat yang kita kerjakan ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ada namanya rukun qauli, yaitu membaca sholawat. Maka sholawat yang kita baca, yang dimana rukun qauli itu dalam sholat, kalau kita baca di kitab ada kurang lebih 5. Nomor 1 takbiratul ihram, yang kedua baca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, dan disambung yang keempat baca sholawat, dan yang terakhir salam. Setuju Bapak ya? Sholat jenazah pun ya. Coba sholat jenazah ada berapa takbir? 4. Baca sholawat yang nomor berapa ini? 1. Takbir baca
Takbir kedua, baca sholawat. Yang ketiga, doa. Kalau yang meninggal jenazahnya laki-laki berarti Allah maghfir lahu. Kalau yang meninggal perempuan Allah maghfir lah. Nah, yang ketiga nih khusus doa sama Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Langsung kepada inti tema kita hari ini. Mohon izin Al-Fakir menyampaikan sedikit bahwasanya hari ini kita akan bahas tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ada berapa Bapak Ibu? 6.666. Biar enak diingat aja ya, 66 gitu. 6-nya ada 4. Oke. Tidak kurang dari 1000 ayat yang berisi tentang janji-janji Allah kepada kita. Janji-janji Allah kepada kita. Jadi dari 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran, ternyata janji Allah kepada kita nggak cuma 4. Tadi saya mau sampaikan berapa Pak? 4 doang. Berarti sisanya nanti kalau undang lagi gitu. Ya. Ternyata kurang lebih 1000 ayat yang berisi tentang janji-janji Allah kepada kita. Dan perlu kita yakini ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti tepati. Beda sama kita. Berbeda sama manusia yang kadang-kadang gampang sesekali mengumbar janji tapi tidak mau menepati. Itulah manusia ya, kita semua ya. Al-Fakir juga mengingatkan diri juga nih Al-Fakir ya. Mudah-mudahan aja Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ketika kita berjanji bisa menepati. Allahumma amin. Allah itu kalau janji pasti tepati. Tergantung kitanya. Ya, tergantung kita mau yakin dan percaya apa tidak dengan janji Allah. Oke. Jadi syaratnya harus yakin dan percaya. Oke. Nah, baru masuk ya. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Nah, ini yang pertama ya. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Ayat ini kita sering dengar, bahkan sudah hafal. Dicek aja. Tapi saya ambil yang pokoknya aja. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah yang pertama. Jika kita mau bersyukur, jika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmat yang telah kita terima. Jawaban kita ini ya, semua karunia, semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini ya, ingin ditambah, ingin berkah, maka modal yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Modal pertama Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara bersyukurnya? Al-Imam Al-Ghazali menjawabnya, bukan saya. Ini Al-Imam Al-Ghazali yang menjawab. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ternyata beliau di samping mencontohkan kepada kita
Beliau langsung mempraktekkan itu cara bersyukur kepada Allah yang benar. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kata beliau, tasarrufun ni'amillahi fi sabili mardatihi. Ternyata kata beliau, cara mensyukuri nikmat Allah adalah mengerjakan serta menjalankan dan menyalurkan seluruh karunia nikmat yang telah kita terima di jalan yang Allah ridhoi. Paham ya? Lah beliau langsung mencontohkan nih, ya. Contohkan nih, langsung dicontohkan beliau. Allah kasih kita kesehatan. Betul. Sekarang kita sehat apa kagak sehat? Sehat, alhamdulillah. Pertanyaannya, bagaimana agar kesehatan kita sampai detik ini dijaga oleh Allah, ditambah oleh Allah kesehatan kita ini? Maka gunakanlah kesehatan kita ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khudh min sihatika limaradika." Maka manfaatkanlah ketika Allah kasih sehat kepada kita pada hari ini, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nggak cuman itu, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, mencontohkan lagi. Ini yang agak, mohon maaf, kayaknya agak miris ya. Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan harta yang berlebih kepada kita. Nih cara mensyukuri nikmat Allah ala Imam Al-Ghazali. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan harta yang berlebih kepada kita, maka ada pertanyaan, bagaimana caranya agar harta yang Allah titipkan sampai hari ini ditambah? Maka jawabannya adalah jangan pernah pelit. Jangan pernah pelit. Jangan pernah sayang. Untuk apa? Mengeluarkan harta yang Allah, sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Artinya jangan pernah pelit, jangan pernah sayang. Karena apa? Di sana ada hak orang lain. Ada zakat mereka. Ada infak mereka. Ada sedekah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma halaka malun fi barrin wa bahrin illa biman'iz zakah." Ngeri banget nih. Jadi tidak akan rusak itu harta yang Allah titipkan kepada kita, yang ada di daratan maupun di lautan, kecuali orang yang mencegah zakat, yang kagak mau, yang pelit. Maka jangan salahkan Allah jika harta yang Allah titipkan kepada kita tidak syukuri dengan cara yang benar, maka bukan malah ditambah. Yang Allah ada, yang ada Allah cabut, ambil paksa tuh harta. Ya, itu mayasya, terserah Allah. Mau tuh ambil Allah terserah, mau diambil model apa terserah Allah. Allah Maha Kuasa. Entah tiba-tiba nih ya, rumah kita kemalingan, bisa jadi nggak tuh Bapak Ibu? Rumah kita kemalingan, rumah kita kebakaran, coba bayangin. Apalagi kena tipu. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Allah Maha Kuasa untuk mengambil
paksa harta yang kita miliki gara-gara apa? Kita kurang bersyukur dan kita salah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, biar cepat ya, lebih baik ya. Kemudian yang kedua terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Boleh dibuka, catat Al-Qur'an kita. Surat Al-Baqarah ayatnya 152. Ya, dan ini saya ambil yang pokok, yang intinya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fazkuruni azkurkum. Ya. Yang artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, azkurkum, maka aku Allah akan ingat ke kalian. Ini janji Allah. Jadi Allah ketika kita mengingatnya, Allah akan lebih jauh mengingat kita. Ya. Mungkin kita mengingat Allah di musola, betul. Mungkin kita mengingat Allah di kajian-kajian ini, ingat Allah nggak nih? Ingat ya. Mungkin kita ingat Allah di masjid. Mungkin kita ingat Allah kumpul sama orang salih. Betul. Sementara di tempat lain kita melupakan Allah. Mohon maaf. Di kantor kita melupakan Allah. Di tempat kerja kita melupakan Allah. Di pasar kita melupakan Allah. Maka apa yang terjadi? Yang di kantor, mungkin ketika tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, dia berani mengambil hak orang lain yang bukan hak dia. Miris gak itu Bapak Ibu? Miris. Mungkin yang di pasar dia, yang profesinya di pasar, mungkin karena dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, dia berani mengurangi timbangan, berani merugikan orang lain. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingat Allah, Allah akan lebih jauh mengingat kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah resep agar kita senantiasa mengingat Allah. Kata Rasul adalah cara yang paling nikmat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan ibadah sholat. Ya. Karena apa? Sholat yang kita kerjakan dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam, isinya semua itu doa. Doa apa? Minta sama Allah. Karena dalam rangkaian sholat itu luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil, yakni pelajaran agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, suaranya habis nih. Dapat di dalam surah Ghafir ayatnya 60. Surat Ghafir ya. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Saya ambil yang pokoknya aja biar intinya. Orang kan enak ya, inginnya yang enak-enak. Jadi yang ketiga janji Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat di surat Ghafir ayat 60. Apa kata Allah? Ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku Allah akan kabulkan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, saya mau nanya Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu udah minta sama Allah, minta apa
aja nih? Bapak Ibu, minta apa aja nih? Mintanya yang baik-baik ya. Jangan minta yang jelek-jelek. Kan di bulan Ramadan mustajab doa kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memohon meminta sama Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka orang yang beriman harus yakin dan percaya percaya bahwasanya semua doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah khususnya lebih-lebih di bulan ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi perlu dicatat hadirin sekalian. Ya. Catat apa? Ijabah doa itu hak prerogatif Allah. Ya. Bukan kemauan kita, bukan. Kalau kemauan kita mah inginnya sekarang. Kenapa? Karena Allah lebih tahu ijab itu. Ya, maka ijabah doa terserah Allah ma yasha. Terserah Allah mau kasih apa bentuknya. Maka ada salah satu di antara kenapa doa-doa kita nggak dijawab oleh Allah. Ya, ini ada, kalau boleh dilihat dalam hadis Arba'in yang ke-10. Ya. Ini ada cerita. Ada seorang sahabat dulu, ya. Sahabat tersebut minta sama Allah, doanya khusyuk banget gitu. Minta sama Allah, ya Allah, khusyuk banget gitu. Bacaannya fasih gitu. Di samping doanya benar-benar khusyuk, bacaannya pun fasih, pakaiannya bagus. Tapi pertanyaannya, kenapa doa-doanya gak dijawab oleh Allah? Ternyata ada penyebabnya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Arba'in tersebut? Jawaban Nabi cuma satu. Apa kata Nabi? Makanan yang dia makan haram. Ini salah satunya yang menyebabkan doa-doa kita nggak dijawab oleh Allah. Minuman yang kita minum yang haram. Makanan haram itu bukan maaf ya, makanan apa? Babi dan bukan. Tapi makanan itu halal tapi dicari didapat dari cara yang haram. Itu loh. Nasi halal kan? Tapi dari nyolong, Pak. Aqua haram, halal kan? Air putih halal ya. Tapi ngambil caranya yang salah. Itu yang menghambat. Kemudian pakaian yang dia pakai, ada rupiah untuk membeli itu baju dari rupiah yang haram. Itu penyebab makanya kenapa doa-doa kita nggak dikabul oleh Allah padahal ini bulan mustajab doa. Bayangin, ini doa mustajab, kita doa tapi ya Allah, kata Rasul ini yang bilang. Karena apa? Makanannya kita makan haram, minuman yang kita minum haram, pakaian yang kita pakai ini ya, ada rupiah uang yang membeli baju untuk beli baju ini ternyata ada uang sebagian yang haram. Maka mustahil doa-doa kita dijawab oleh Allah. Mustahil. Makanya Al-Fakir mengajak kemari kepada hadirin sekalian, ya. Kita sama-sama jaga makanan kita. Kita sama-sama jaga minuman kita. Kita sama-sama jaga harta yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk mencari nafkah yang halal lagi baik, rezeki yang halal lagi baik. Amin. Allahumma amin. Lanjut masih yang keberapa tadi? 2 ya. 2 apa 3? 3. Oke. Maka orang yang beriman harus yakin dan percaya
bahwasanya semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Tapi nunggu, ya, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kalau memang di dunia nggak dikasih sekarang, jangan suudzon sama Allah. Jangan suudzon sama Allah. Karena Allah lebih tahu. Lebih tahu kita butuh apa sekarang. Allah lebih tahu. Bayangin kalau kita maunya sekarang. Bayangin. Mau kita sekarang ini. Bayangin. Mungkin kalau kita minta yang kita mau sekarang, bisa jadi ya kita lupa sama Allah. Kita lupa sama Allah. Makanya Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kita mau sekarang belum tentu, makanya Allah lebih tahu. Makanya kelak tuh di akhirat, ketika kita di padang mahsyar, ya, semua orang pada bingung, ya, pada bingung nih gimana. Ternyata kelak di akhirat ada ijabah doa yang belum pernah Allah ijabah di dunia, di akhirat dikasih. Orang pada bingung, susah, kita alhamdulillah senang di surga. Apa? Doanya dikabulkan di akhirat. Alhamdulillah. Maka kita harus yakin dan percaya. Ya, kalau toh di dunia belum dikabulkan, di akhirat insya Allah diijabah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, ya. Karena tadi yang keempat aja ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Apa janji Allah? Kata Allah, "Wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sesekali tidak akan menghukum kita menghadap suatu kaum manakala suatu kaum tersebut banyak jelas. Ya. Maka kalau kita mau kembali 2 tahun yang lalu, ada apa kita? Indonesia ditimpa apa? Musibah. Apa? Corona. Ada lagi gempa bumi di mana-mana. Apa lagi? Banjir di mana-mana. Terus kebakaran di mana-mana. Ya. Justru seharusnya kalau Allah uji kita, ya, mohon maaf, bukan malah ditutup tempat ibadahnya. Kita jadi seolah-olah kagak boleh ibadah sini di rumah. Iya betul, ya. Tapi kan ada yang namanya jarak kita, ya. Maka justru ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, kita seharusnya mendekat lebih Allah, ya. Musibah itu semua orang bakal diuji, termasuk saya. Semua bakal uji. Maka ketika Allah uji kita, seharusnya langsung mendekat kepada Allah. Maka ayat ini jelas. Allah janji tidak akan pernah mengazab kita, gak akan menyiksa kita, menghukum kita manakala kita mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dalam hadis Rasul kita. Saya contohkan Nabi aja, karena saya juga belum bisa contoh Rasul, ya. Rasul itu adalah manusia yang mulia, bersih dari dosa, dijamin surga. Rasul bersabda, wallahi demi Allah, Rasul sehari semalam tidak lupa membaca istighfar berapa kali? 70 marrah, 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar berapa kali? 100 marrah, 100
Kali bayangkan seorang Rasul yang mulia bersih dari dosa dijamin surga. Begitu banyak istighfarnya. Sedangkan kita banyak dosa, betul Bapak Ibu? Ya, betul, banyak dosa, ya kan? Habis sholat malas istighfar. Tuh, boleh tulis buku dia ya, istighfar. Maka mana ampunan apa yang mau kita raih? Kalau istighfar aja masih malas, ya. Surga mana yang mau kita dapatkan? Andai istighfar aja masih kagak mau, malas, ya. Maka di kesempatan yang mulia ini mohon izin dan mohon maaf lahir batin, ya. Al-Fakir mengajak para hadirin sekalian, yang pertama, mari kita bareng-bareng meningkatkan syukur kita kepada Allah, artinya memperbanyak syukur kepada Allah. Yang kedua, jangan lupakan Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, yakin dalam hati kita semua bahwasanya semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir, mari bersama-sama kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ya, siapa orang yang pertama membaca istighfar? Bapak Ibu, kira-kira siapa ya makhluk pertama yang membaca istighfar? Nabi Adam. Tapi istighfarnya gimana Bapak? Ilahi. Ternyata ini ceritanya. Benar Nabi Adam, cuma istighfarnya beda sama kita. Ya betul. Ternyata dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan yang namanya setan dulu sama malaikat. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam, tiga-tiganya masuk di surga. Ya, dulu masih akur, Pak. Akur. Ya, beda sama sekarang. Dulu akur, ya. Setelah di surga, Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis. Ya, iblis dan malaikat, sekarang kalian berdua sujud ta'zim sama Nabi Adam. Cerita singkat, para malaikat sujud penghormatan, tapi iblis kan gak mau. Tuh mulai itu ya, ada rasa hasud, dengki, iri, ya. Dan pada saat itu Allah murka. Allah murka, ya. Alasannya apa? Kagak mau. Ana lebih mulia ciptaannya daripada Adam. Gara-gara nih setan hasud, bayangin Pak, di setan itu hina kita. Apa kata setan? Kagak patut, saya nggak mau. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari api, Pak. Tanah yang busuk, Pak. Coba bayangin, Pak. Sakit hati nggak kita nih? Kata setan, kita diciptakan di tanah yang busuk, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala bikin Nabi Adam itu ngambilnya di surga. Saking hasudnya, Allah langsung turunkan Nabi Adam. Sampai iblis, ya, udah keluarin dari surga. Oke. Kemudian tinggal berdua, malaikat sama Nabi Adam. Tapi malaikat gak kayak Nabi Adam. Mohon maaf nih ya, malaikat udut gak? Makan gak? Minum gak? Padahal di surga semua ada. Jadi malaikat gara-gara gak makan minum, jadi malaikat mending ya di tempat yang mulia. Maka Nabi Adam sendirian di surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya menciptakan yang namanya Siti Hawa. Kemudian itu diciptakan dari
tulang rusuk sebelah kiri. Kalau boleh cek boleh silakan. Jadi tulang rusuk kita di sebelah kiri ini udah nggak ada, diganti sama istri kita. Ya, oke. Cerita singkat kemudian berdua Nabi Adam Siti Hawa sudah menikmati anaknya di surga, apapun sudah dirasakan nikmat, semua nikmatnya. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi pesan Allah cuma satu, jangan tuh deketi pohon. Pohon apa namanya? Khuldi. Ini sekali lagi namanya ibu-ibu perempuan. Ya, mau hati-hati ibu-ibu ya, sabar ya Bu. Sabar, kalau minta sabar. Kalau laki-laki mah tergantung istrinya ya. Nah ini gara-gara ibunya nggak sabar, Siti Hawa nggak sabar nih. Setan yang awalnya nih yang udah dikeluarin dari surga, setan minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau izin. Saya nggak bakalan masuk surga lagi, tapi sekarang saya izinin. Izin apa? Mau ganggu, bayangin. Mau ganggu Nabi Adam sama Hawa. Oke, udah diizin oleh Allah. Apa yang terjadi nih? Setan menjelma jadi orang yang suci, yang rupa manusia, ya kan? Datang ke Nabi Adam sama Siti Hawa, kemudian mukanya itu melas, tau melas? Melas tau kan? Melas itu kayak sedih gitu, sedih. Ditanya sama Nabi Adam, ya Tuhan, Anda siapa? Anda makhluk Allah. Apa tujuan Anda? Kenapa muka Anda sedih? Gitu. Terus jawab si orang suci ini, alasannya gini, kata si setan jelma makhluk itu, saya itu sedih karena kata Allah kalian berdua itu menikmati surga ada limitnya, ada batasnya. Kok bisa? Iya. Dan saya dikasih bocoran kalau kalian berdua ingin selamanya kekal di surga, maka suruh makan itu buah. Gitu. Ya. Padahal kebalikannya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Siti Hawa terbujuk, kemudian makan buah puli, ya. Berdua makan buah puli, padahal di surga itu Bapak Ibu pakaiannya serba emas, ya. Pakaian itu luar biasa. Sebelum makan buah puli itu Nabi Adam Siti Hawa pakaiannya serba mewah, luar biasa. Tapi setelah makan buah puli, apa yang terjadi? Langsung pakaiannya hilang. Berarti telanjang pula. Astagfirullah. Kenapa? Melanggar aturan Allah. Kemudian berdua berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah istighfarnya Nabi Adam. Kalau kita banyak astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih boleh. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah istighfarnya kita. Oke. Mudah-mudahan yang disampaikan 4 janji Allah ini menjadi bekal kita menuju 10 akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni 10 akhir 10 kedua di ini. Karena kata Rasul 10 kedua bulan Ramadan adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatannya ini mudah-mudahan yang bisa sampaikan bermanfaat menjadi bekal kita, dan mudah-mudahan di 10 akhir nanti kita bisa mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Sekian dari saya, wa'afumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas tausiahnya. Mohon maaf karena waktu sudah jam 1, kami mohon pertanyaan hanya aja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan bab janji Allah kepada kita. Monggo. Silakan Ibu, monggo. Ibu-ibu, Bu Eda ada? Bikin. Enggak. Bertanya. Mohon disediakan untuk Ibu. Tes. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tes. Ini juga mati Pak. Pak terlalu jauh enggak? Wah, saya jadi seret ya. Habis semua. Pak Ustaz tadi sempat menyinggung mengenai asal harta ya Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz, saya kan tergabung dalam sebuah komunitas blogger Pak Ustaz, di mana kami suka dapat job freelance untuk membahas mengenai produk, baik website atau produk-produk yang berwujud gitu Pak Ustaz. Nah ini tadi ada perbincangan di grup saya itu, kami dapat job itu untuk menulis atau mengulas mengenai sebuah website. Tapi kemudian setelah beberapa bulan ternyata website itu berubah menjadi website judi online gitu Pak Ustaz. Nah teman saya itu juga tahunya nggak sengaja saat dia lagi scroll website punya dia gitu Pak Ustaz. Nah gimana kami harus bersikap menurut Pak Ustaz. Terima kasih. Kamu coba ya. Oke baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, lumayan susah nih ya, tapi insya Allah ya. Ya kalau jelas artinya apa namanya judi online ya. Itu kan memang semua ulama sepakat ya. Artinya kalau bisa dihindarkan ya, karena itu daripada hati-hati kita ya. Artinya jadi kalau harta kita ingin ya berkah, maka yang memang tadi saya sampaikan ya, carilah dengan cara yang baik, yang memang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah ya. Awalnya iya, ternyata kalau sampai situ berarti kita mending udahin gitu. Karena banyak kok usaha ya kan. Oleh Bapak ini Pak siapa? Pak Lukman kemarin usahanya apa? Kambing ya Pak, luar biasa ya. Jadi intinya ya untuk hati-hati kita, karena ketika kita ya mendapatkan harta yang memang di situ dengan jalan yang memang haram, itu kembali bukan ke siapa-siapa, tapi diri kita ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan kita dalam surganya ya. Ya walaupun intinya kelak kita bakal masuk surga, tapi ketika kita sedikit ada makanan minuman yang masuk ke dalam diri kita ya, surga gak mau terima ya. Makanya kalau memang udah pasti itu benar-benar menurut syariat dilarang, artinya judi online, jadi mending ditinggal untuk mengantisipasi ya. Mohon maaf ya Bu jawabannya kira-kira bisa diterima gitu.
masih agak Ya. bimbang sih Pak Ustadz, karena website awalnya itu website biasa gitu yang kadang-kadang mengenai wisata atau baju gitu. Nanti setelah berapa bulan baru berubah. Kalau misalnya Tapi yang disebut di situ berubahnya itu berubah langsung apa? Memang iya Pak Ustadz, proses. jadi ternyata website itu nanti berubah isinya. Berubah isinya, ternyata isinya misalnya top up game yang berafiliasi dengan judi online gitu Pak Ustadz. Jadi waktu awal diterima, maksudnya dipropas ke kami itu website yang normal-normal aja gitu. Ya kalau saya pribadi kurang paham masalah IT ya. Itu kalau bisa langsung dikonsultasikan sama bagian IT. Mungkin bisa di setting kayaknya itu bagian settingan yang mana hanya yang lebih ahli. Kalau saya kalau terkait masalah itu kan masuk kepada IT itu ya Ibu ya. Karena itu awalnya kan ya lurus-lurus aja artinya baik. Kemudian tengah perjalanan otomatis itu kan ada yang namanya peralihan fungsi, makanya di situ tanya yang lebih gimana ini kalau udah begini apakah bisa dirubah kemudian setting awal gimana gitu ya mohon maaf ya, ada kurang berkenan ya. Masih ya Bu ya terima kasih. Coba nggak terus suaranya ada bisnisnya langsung aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan terkait ini Pak Ustaz tadi kan singgung mengenai sholawat ya. Ya betul. Sholawat di dalam sholat. Apakah boleh kita membaca sholawat itu sama dengan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir gitu kan? Jadi sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak lengkap seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Oke, mohon jawab ya Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini baru saya masuk. Yang masuk cuma lebih kepada lebih ke pakar ya. Baik. Tadi saya jelasin bahwasanya rukun kaul di dalam sholat ada 5. 1 takbiratul ihram. Jadi kalau kita sholat kagak ada takbiratul ihram berarti kita sholatnya nggak sah. Yang kedua, ketika sholat kita tidak baca Al-Fatihah berarti tidak sah. Yang ketiga, baca tasyahud yang wajib akhir. Kalau sholatnya 2 rakaat berarti ya tahiyat pertama sholat subuh. Kalau tahiyatnya sholatnya 3 rakaat berarti yang wajib yang keempat. Kalau sholat fardunya maghrib berarti yang wajib yang ketiga. Karena tasyahud yang awal hukumnya sunnah. Oke, sunnah. Yang keempat, sholawat ini ternyata dibacanya setelah tasyahud akhir, bukan awal. Yang akhir. Berarti dan sholawat itu beda-beda. Ya. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Ya. Oke. Itu. Dan terakhir adalah salam. Oke. Itu. Oke, ada lagi Pak? Cukup ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cak. Demikian Bapak Ibu atas tausiah pada hari. Untuk itu, mari kita tutup dengan tasbih majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.